Ketua Pindo Batam Rafki Rashid menyampaikan bahwa kenaikan upah minimum Kota Batam 2024 nanti diperkirakan tidak akan sesuai dengan tuntutan kaum buruh, yakni sebesar 15% dari UMK 2023. Menurut Rafki, jika tuntutan ini dipaksakan, ditakutkan akan mengganggu investasi di Kota Batam. Apindo bersama Dewan Pengupahan Kota Batam dalam minggu ini akan membahas penetapan upah minimum Kota Batam tahun 2024 mendatang. UMK Batam diperkirakan akan mengalami kenaikan 4% atau sebesar Rp180.000 dari tahun sebelumnya, yakni Rp4,5 juta menjadi Rp4.680.000. Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Batam Rafki Rashid pada Rabu siang. Menurut Rafki, kenaikan UMP 2024 dan UMK Batam nanti tentu tidak akan mengakomodir tuntutan para buruh sebesar 15% atau sebesar Rp675.000. Selaku anggota Dewan Pengupahan Batam, pihaknya juga tidak mengetahui formula apa yang dipakai oleh para buruh dalam tuntutan yang disampaikan. Rafki menekankan kepada kaum buruh bahwa upah minimum yang ditetapkan oleh provinsi maupun kota hanya berlaku bagi karyawan yang bekerja di bawah 1 tahun. Namun bagi karyawan yang sudah bekerja di atas 1 tahun, seharusnya upahnya sudah di atas upah minimum yang sudah ditetapkan. Sebenarnya ini kembali kepada pemahaman ya. Kita minta kawan-kawan buruh itu memahami bahwasanya upah minimum itu adalah upah untuk orang yang bekerja di bawah 1 tahun. Ya kan, pekerja lajang yang baru bekerja di bawah 1 tahun, artinya yang belum punya pengalaman kerja. Nah, kalau mau menaikkan kesejahteraan ya tentu harus dikawal adalah struktur dan skala upahnya. Jadi struktur dan skala upah itu dikawal di perusahaan masing-masing, berjalan apa enggak. Kalau enggak berjalan ya diminta supaya dijalankan. Jadi yang sudah bekerja di atas setahun tentu bayarannya bukan upah minimum lagi, di atas upah minimum seharusnya. Nah, kalau itu berjalan kan kesejahteraan itu akan meningkat. Karena berbahaya jika upah minimum dinaikkan terlalu tinggi karena ini jaring pengaman, akibatnya banyak yang nggak sanggup nanti. Nggak sanggup bayar, tentu efeknya nanti juga kepada pengurangan tenaga kerja, dan efek itu tentu akan merugikan buruh juga. Ya, ini yang harus kita minta pemahaman bahwasanya ya jangan dipaksakan di jaring ini yang naik gitu. Tapi di sektor lain kan ada struktur dan skala upah. Nah, di sanalah ya, kalau ingin bernegosiasi masalah kesejahteraan, bernegosiasilah dengan baik di struktur dan skala upah. Itu di perusahaan ya, Pak? Di perusahaan masing-masing. Tidak di pemerintah dipaksakan naik gitu ya. Kalau pemerintah maksakan naik kan semua orang kena gitu. Ya, yang menengah yang katakanlah yang sudah megap pun nanti kena gitu, sehingga dia bisa kolaps. Ini yang harus kita pahami bersama. Rafki berharap kepada segenap pihak untuk tidak memaksakan diri menaikkan upah minimum Kota Batam terlalu tinggi dari acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui PP nomor 51 tahun 2023. Hal ini juga akan berdampak terhadap keberlangsungan investasi di Kota Batam. Jika pengusaha tidak sanggup membayar gaji buruh karena UMK yang ditetapkan terlalu besar, maka akan terjadi pengurangan tenaga kerja yang tentu juga berdampak terhadap kaum buruh di Kota Batam. Ferino melaporkan dari Batam.